Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, marilah pembelajaran hari ini ya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mulai dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan diberikan pemahaman yang baik. Amin. Ya, Pak John sudah kemarin sudah mengirimkan materinya, sudah mengirimkan latihannya. Ya, Pak John harap HP hanya menjadi sarana pembantu ya, bukan sebagai pokok. Makanya ketika Pak John mengirimkan latihan, silahkan disalin soalnya, kemudian dikerjakan di kertas atau di buku. Jangan di HP mengerjakan. Nanti kalau di HP, tidak larinya bukan ke latihan soal, tapi ke game, ke medsos, ya. Ada yang suka bikin status, nah yang seperti itu. Maka disalin soalnya, kemudian dikerjakan di buku tulis. Nah, sebelumnya Pak John sampaikan dulu materinya ya, mereview kembali. Bisa di share screen, Pak Rahmat, tentang operasi hitung campuran ya, bilangan bulat. Nah, tadi sudah Pak John sampaikan ilustrasi di depan ya. Mana yang didahulukan kalau ada damkar ya, ada polisi, ada pengawal presiden, ada ambulan orang meninggal. Nah, itu nanti kita juga gunakan di sini. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu ketika menemui operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, di slide berikutnya, Pak Rahmat, ada tingkatan ya, tingkatan dalam urut-urutan penyelesaian operasi hitung berdasarkan urutannya ya. Jadi nanti yang pertama ya, level 1 itu di sana disebutkan kurung operasi hitung ya. Maksudnya apa Pak? Kurung operasi hitung. Apa ada kurung yang lain? Ada kurung bilangan bulat negatif, yaitu untuk memisahkan tanda antara operasi hitung dengan bilangan bulat negatif. Maka kurungnya isinya cuma bilangan bulat negatif saja, satu bilangan ya. Kalau kurung operasi hitung di dalamnya ada operasi hitung ya. Biasanya disebutkan kalau dalam membaca itu dalam kurung berapa tambah berapa, misalnya 1 tambah 2. Dalam kurung 2 kali 3 misalnya. Nah, itu kurung operasi itu. Berikutnya, kalau sudah selesai yang kurung operasi itu level 2 ada perkalian atau pembagian ya. Berikutnya ada level terakhirnya ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada penjumlahan dan pengurangan diselesaikan paling akhir. Next, Pak. Kemudian, macam-macam operasi hitung campuran ya. Ada operasi hitung campuran dengan tingkatan yang sama. Ya, contohnya apa? Nek penjumlahan ya, ada pengurangan, levelnya sama. Sama-sama kuat ya. Nah, kemudian mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang paling kiri atau yang paling depan. Itu kayak kalau kita antri di rumah sakit podo-podole loro ya, podo-podole loro waktu yang datang duluan dapat antrian pertama. Maka penyelesaian untuk penjumlahan dan pengurangan yang di kiri atau yang paling depan diselesaikan terlebih dahulu. Contoh tidak ada ya di sana, kalian sudah mempelajari. Next, Pak. Nah, itu cepat saja karena kita mengulas itu ya. Berikutnya perkalian dan pembagian itu juga selevel, satu tingkat sama, dimulai dari yang paling kiri. Jadi perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian itu tingkatannya sama kuat ya. Sama-sama tadi nek ngantri di penyakit
di rumah sakit yang penyakitnya itu sama-sama levelnya ya. Nah, itu jadi yang antriannya lebih dulu dia didahulukan. Nggak boleh nyerobot ya. Tadi itu kalau levelnya sama dimulai dari kiri ya, dari depan. Berikutnya jika berbeda level ya, ini penyelesaiannya ini nanti menggunakan tingkatan yang tadi. Next, Pak. Ada kalau berbeda tingkatan ya, beda level. Yang pertama dimulai dari yang tingkatannya lebih tinggi. Yang lebih tinggi apa tadi? Nomor 1. Tanda kurung operasi hitung. Berikutnya perkalian atau pembagian. Yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan. Ya, itu tadi seperti ilustrasi pemadam kebakaran tadi didahulukan ya. Anggap saja itu pemadam kebakaran itu yang tanda kurung. Kalau ada pemadam kebakaran didahulukan. Ya, kalau nanti itu dikerjakan di akhir atau diterakhirkan, bisa jadi bencana tambah banyak ya. Bisa jadi ada korban jiwa. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada contoh ya. Itu yang Pak Jan ambil contoh juga untuk video yang di YouTube ya. 6 dikurangi 12 dibagi negatif 3 dikali dalam kurung nah, negatif 5 tambah 2. Nah, kita bisa mengidentifikasi penyelesaian itu dengan membaca ya. Maka kita tingkatkan pembacaan ya, membaca segala sesuatu. Bukan hanya tulisan bacaan ya, tapi angka-angka yang disusun itu juga bisa dibaca ya. Kan itu ada bunyinya 6 berarti bilangan positif dikurangi ya 12 bilangan positif lagi dibagi negatif 3 berarti negatif 3 bilangan negatif dikali dalam kurung. Nah, berarti ada dalam kurung negatif 5 ditambah 2. Kita bisa mengidentifikasi dari yang tingkatannya paling tinggi ya. Paling tinggi adalah dalam kurung. Karena tadi saat menyebutkan, Pak Jan menyebutkan ada yang dalam kurung negatif 5 ditambah 2 ya. Nanti kita selesaikan dulu. Oh, beda itu ya soalnya ya Pak ya. Minta diganti bisa Pak. Yang atas dengan yang bawah ya. Nah, yang benar yang bawah Pak. Nah, yang benar yang bawah. Itu nilainya berbeda soalnya. Yang benar yang atas. Negatif yang bawah, yang benar itu. Yang bawah. Bawahnya, Pak. Set bawahnya. Set bawahnya. Lagi. Yang negatif 5 yang atas itu soalnya diganti negatif 6 ditambah 4 ya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah diselesaikan berarti dalam kurung ya negatif 6 ditambah 4 hasilnya negatif 2 di belakang. Yang depan bagaimana Pak? Tetap dituliskan 6 dikurangi 12 dibagi negatif 3. Nah, itu tetap dituliskan sebagai bilangan yang belum diselesaikan ya, belum dikerjakan. Baru kalau sudah ada hasilnya, kita cek level berikutnya. Ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ada yang sama kuat di level 2 ya. Pembagian dan perkalian, maka dikerjakan dari depan. Yang paling depan posisinya yang mana? Pembagian dulu ya. Maka pembagiannya dikerjakan 12 atau negatif 12 yang dibagi. 12 dibagi negatif 3. Kenapa kok tidak negatif 12? Karena di depan bilangan 12 itu tanda pengurangan, bukan tanda negatif ya. Jadi 12 dibagi negatif 3. Hasilnya negatif 4. Sehingga didapat 6 dikurangi negatif 4 dikali negatif 2. Kemudian ada pengurangan, ada perkalian.
didahulukan yang perkalian ya. Sehingga 6 dikurangi negatif 4 dikali negatif 2. Sama-sama negatif hasilnya bilangan positif ya. 6 dikurangi 8. Kemudian diubah dalam bentuk bilangan operasi penjumlahan menjadi 6 ditambah negatif 8 ya. Sehingga hasilnya negatif 2. Kalau dengan menggunakan kamar bilangan yang penghuninya banyak dikurangi yang penghuninya sedikit ya. Hasilnya mengikuti tanda yang penghuninya banyak. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang kita pembahasan. Kita kan anak-anak tadi sudah beberapa mengirimkan hasil pekerjaan ya, jawabannya ya. Masya Allah luar biasa. Artinya anak-anak sudah belajar dan sudah mencoba semampunya ya. Nanti benar apa salah ya kita lihat bagian dari belajar kita. Kalau salah itu jangan terus minder atau kecil hati itu ya. Karena itu bagian dari belajar, bagian dari proses. Nah, yang pertama kita lihat dari soal bisa dilihatkan di papan tulis saja Pak Rahmat. Negatif 12 dikurangi 8 ditambah negatif 10 ya. Sama dengan nah, kita sebenarnya juga bisa menyelesaikan ini dengan cara yang kemarin ya, diubah ke dalam bentuk penjumlahan langsung atau kita selesaikan satu persatu, karena di sini operasi hitung campuran kita dahulukan yang paling depan dulu ya. Maka kita selesaikan dari negatif 12 dan 8, karena pengurangan dan penjumlahan ini satu tingkat, satu level, sama kuat. Ya. Sehingga diselesaikan kalau dalam bentuk penjumlahan negatif 12 ditambah berapa? Yang 8 ini jadi berapa lawannya? Negatif 8 ya. Ditambah negatif 10 sama dengan didahulukan berapa? Negatif 12 ditambah negatif 8? Negatif? Dosane 12 tambahi dosa meneh 8. Oh, dosane dadi 20 ya, bagus. Ditambah dosa meneh 10. Nah, dosane tambah oke. Jadi berapa? Negatif 30 ya, seperti ini penyelesaiannya. Insya Allah anak-anak tadi yang mengirimkan sudah benar. Yang belum mengirimkan sudah mencoba. Semoga jawabannya benar ya. Yang benar bisa raise hand. Banyak nggak Pak yang raise hand? Dilihat Pak, yang resen berapa Pak? Yang benar nomor 1, artinya sudah paham. Besok ada, ini masuk dalam kisi-kisi ASPD loh ya, tahun lalu ya. Benar, siapa itu? Oh ya. Alhamdulillah ada pertanyaan nomor 1. Di mana letak kesulitannya? Pak, saya mau pakai kamar bilangan Pak, biar mudah. Ini tak ubah, terus tak cemplungke langsung, Pak. Kan nanti ini jadi satu semua ini ya, di kamar negatif, kalau menggunakan kamar bilangan. Ya. Di sini positif, sini negatif kamarnya ya. Setelah diubah dalam bentuk penjumlahan, ternyata semua bilangan berada di satu kamar yang sama. Oh, jumlahkan saja, Pak. Langsung ketemu hasil akhirnya 12 tambah 8 tambah 10. 30. Tandanya di kamar negatif. Tanda negatif. Gampang, Pak. Mau pakai cara yang mana? Anak-anak boleh memilih ya. Karena banyak jalan menuju ke AS Roma. Ya. Ini boleh milih cara atas, boleh milih cara bawah. Karena proses itu banyak caranya ya.
Pertanyaan dulu sebelum lanjut nomor 2. Pak, bentar. Mau ditulis? Boleh, ya. Mau mencatat nomor, mau memilih pakai yang nomor 1, pakai yang langkah 1 per 1 boleh. Kalau pakai kamar bilangan ini caranya ya. Ya. Ingat-ingat ya. Pak, kok angkanya kecil-kecil? Iya, belajar dari yang mudah ya. Nah, belajar langsung, misalnya belajar renang langsung nyemplung segoro, ya. Belum bisa tapi langsung masuk ke laut itu, ya malah jadi pekerjaan untuk para tim SAR ya, harus menolong kita ya. Kita belajarnya yang ringan-ringan dulu. Nah, yang kolam renang ya. Tapi nek ujian kok angel kok. Bilangnya gede-gede Pak, UTS, apa PAS, PAS itu. Nah, itu kan ujian, berarti dianggap sudah belajar cemplung ke nah ini ya, biar nanti diuji beneran nih sore ini. Wingi lemone pas nang kolam renang wis mahir ya, wis pinter. Saiki diuji cemplung nang kali ana boyone. Wah, nek iso renang tenan kan mesti balapan boyo. Kalah kok dicaplok boya misalnya ya seperti itu. Ya enggak seperti itu tapi ilustrasinya kalau latihan yang kecil-kecil dulu, konsepnya sudah benar, caranya sudah benar, nanti dengan angka yang besar insya Allah juga benar. Juga bisa mudah ya. Lanjut kita ke nomor 2 ya. Sudah ya ini ya. Bisa di screenshot. Nah, nanti kalau yang kok terlambat mencatat ya. Tapi tetap bisa ya kalau di screenshot. Sekarang zamannya screenshot ya. Dikit-dikit screenshot, wah buat status, wah ini kok nggak beres, screenshot aja ini. Ya, nanti tak laporkan. Screenshot nomor 2. Sekarang masih yang selevel ya. 72 dibagi negatif 3 dikali 4. Dari urutannya dulu. Ada pembagian, ada perkalian. Karena ini selevel ya, satu tingkat sama kuat, maka dia dimulai dari antrian yang paling depan atau yang paling kiri ya. Berarti 72 dibagi negatif 3 ya. Dibagi ini dengan bilangan yang di belakangnya pas ya. Karena dulu pernah ada anak juga ya. Ya kelas 6 juga. Tapi bukan kalian tentunya ya. Berarti kan didahulukan perkalian Pak. Berarti 72 dikali 4 gini. Ya salah. Karena kan ini kan urutannya pembagian itu di depan itu dengan yang di belakang tanda baginya. Berarti 72 dibagi negatif 3 bukan 72 terus dibagi 4 itu ya kurang tepat ya. Berarti dibagi dengan yang berada di belakang tanda bagi pas. Ya, berapa? Sekarang Pak Jen mau tanya anak-anak sudah bisa porogapit belum? Karena ini kan kalau pembagian seperti ini harus pakai porogapit. Nilainya di atas 10 ya. Menggunakan porogapit. Belum nggak bisa pakai hafalan. Kecuali kalau sudah keluar kemana. 72 dibagi negatif 3. Lihat dari hasilnya dulu. Positif dibagi negatif. Hasilnya apa? 24. Negatif. Bilangan? Negatif. Negatif. Berarti tandanya tulis dulu. Biar nggak lupa ya. Kemudian kita bagi porogapitnya 72 dibagi 3. Yang pertama dibagi berapa? 72 dibagi 3. Hasilnya? 2 dulu ya. 7 dibagi 3. Kan 2. 2 dikali 3. 6. Dikurangi ya. 1 turun ya. Dikurangi hasilnya 1, 2-nya turun. 12 dibagi 3. 4. 4 dikali 3. 12. Kurangi. Hasilnya berarti negatif 24. Jadi biar enggak lupa tandanya setelah dibagi ini hasilnya sebelum dibagi ya
Kita cek dulu tandanya. Positif bagi negatif, hasilnya negatif, tulis dulu negatifnya. Dalam menghitung bilangannya nanti, tidak perlu beri tanda negatif, tapi nanti sudah dipasangkan langsung. Ya. Nah, ini hasilnya 24, pasangkan dengan negatif yang ada di depannya tadi. Ini negatif 24. Kemudian, setelah ini dikalikan 4. Hasilnya bisa ya kalau perkalian ya. 96. Negatif dikali positif hasilnya negatif ya. Cuma sekedar ngitung tok, tapi harus melihat tanda juga. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Setelah itu baru dikalikan 24 kali 4. 4 kali 4 16, simpan 1. 2 kali 4 8 tambah 1 9 ya, 96. 6. 4 kali 4 16 ya. Kayak pantun ya, sempat tidak sempat harus dibalas. Enggak sempat ya. Sekarang kan udah WA-an ya. Gampang. Nah, ini contoh yang nomor 2. Kemudian kalian juga nanti juga bisa ya. Pak John ajari pembagian yang cara pembagiannya sisa. Tapi kalian harus hafal perkalian dulu. Hafal perkalian yang kemarin disuruh mencongak ya. Kalian hafalkan dulu di bawah 100. Biasanya di kelasnya Bu Maya nih yang jago-jago ya. Setiap hari Bu Maya mencongak ya. 72 per 3 ya. Pembagian sisa itu bagaimana Pak? Sama kayak Pak Progape tadi, tapi tempatnya cuma di sini tok, segini tempatnya ya. 72 per 3. 7 dibagi 3, hasilnya ditulis 2. Sisa berapa? Ada sisa toh? 1. Nah, satunya kecil di sini. Sisanya di atas ditulis. Ya. Kemudian 1 ini dipasangkan dengan 2. Bukan ditambahkan ya, dipasangkan. Berarti ini nilainya 1, 2 itu 12. Dibagi 3, 4. Seperti ini. Gampang toh? Nggak muat banyak tempat toh? Ringkes toh? Gampang, alhamdulillah. Tadi ada Pak John dengar suara ya. Nah, ada lagi contohnya. Itu sudah dikerjakan Pak. Contoh yang lain misalnya. 108 dibagi 4 misalnya. 1 dibagi 4 tidak bisa. 10 bagi 4 berapa? 2. Sisa berapa? 2. Ya, 2-nya dipasang di belakangnya yang dibagi tadi ya. Jadi 28 bagi 4. Berapa? 7. Ya, 27. Gampang toh? Nah, seperti ini caranya. Nanti lebih cepat menghitung ya, nggak bolak-balik. Tapi harus hafal perkalian ya. Syaratnya harus hafal perkalian. Nah, itu PR-nya untuk anak-anak semua. Perkalian dihafal. Kalau perkalian sudah hafal, insya Allah pembagian juga mudah. Karena pembagian itu lawan dari perkalian. Nah, berikutnya kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3. Cek dulu ya. Yang benar, silahkan raise hand. 2 nomor tadi. Ada siapa itu? Mas Adiasa, benar nggak? Oh, itu benar ya. Yang tengah Mbak Anin kayaknya ya. Benar, satu. Aufi, Hasan. Masya Allah, barakallah. Mbak Ara, Mas Satya, Mas Sabik. Aku ini Mas. Mbak Ata, Mas? Mbak Ata, wah saya belum. Siapa? Nino, Mas Nino ya, nanti ya. Barakallah, banyak sekali, luar biasa ya. Banyak senang Pak Jan kalau lihat anak-anak pinter-pinter kayak gini ya. Nah, mungkin yang belum raise hand itu benar sebenarnya, cuman belum ya. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3.
15 ditambah 36 dibagi negatif 2 dikurangi 4 kali negatif 7 sama dengan ya. Wah, dawa Pak kayak sepur. Relnya kayak gerbongnya oke Pak. Kuwi tambah bagi kurangi kali ya, memang ini namanya campuran ya. PS campur ini. Buahnya macam-macam. Nah, kita baca tadi untuk mengidentifikasi itu kita baca 15 oh ini positif. Ya, positif. Tambah 36 positif lagi. Dibagi negatif 2, oh ada kata negatif berarti negatif. Dikurangi 4 positif ya. Dikali negatif 7 berarti ini negatif. Ben gampang lagi identifikasi. Ya. Kalau sudah kita lihat tadi urutannya. Adakah tanda kurung operasi hitung di sini? Tidak ada ya. Ini adanya kurung bilangan negatif. Karena yang di dalam kurung hanya satu bilangan. Tidak ada operasi hitungnya. Maka ini bukan termasuk operasi hitung yang didahulukan. Nah, terus apa yang berikutnya level 2-nya? Perkalian atau pembagian dimulai dari kiri. Berarti dimulai dari kiri ada 36 dibagi negatif 2. Ya. Kita selesaikan. 15 tulis lagi. Kenapa? Ini belum dipanggil, maka dia masih di sini, belum diselesaikan. Kalau dalam antrian dokter ya ini masih didiamkan, belum dipanggil ya, belum diobati, belum disuntik. Ditambah positif dibagi negatif, hasilnya apa? Dibagi negatif. Hasilnya 18. Negatif ya. 36 dibagi 2. 3 bagi 2, 1, 16, bagi 2, 8. Negatif 18. Betul, bagus. Dikurangi sekarang 4 kali negatif 7. Sama dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya. Mana dulu yang didahulukan? Ya. Perkalian ya, maka 15 tulis ulang lagi karena belum dipanggil. Negatif 18 tulis ulang lagi, dikurangi positif dikali negatif, hasilnya negatif 4 kali 7 20 seperti ini ya, 28. ya bagus. Berikutnya kita ubah dalam bentuk penjumlahan atau kita selesaikan sendiri-sendiri juga boleh. Kalau didahulukan dari depan, karena ini temanya operasi hitung campuran, 15 ditambah negatif 8. Ya. Penghuninya positif, penghuni negatif. Ya. Karena berbeda ruangan, dikurangi ya. Banyak dikurangi sedikit, 18 kurangi 15. 3. Tandanya mengikuti yang penghuninya banyak, negatif 3. Dikurangi negatif 28. Sama dengan kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Negatif 3 ditambah lawan dari negatif 28. 25. 28. Berarti 25. Bagus, Masya Allah, luar biasa. Siapa yang benar? Cung? Nah, Mbak Ara ya. Mbak Ata itu. Mbak Ata ya yang atas ya. Adiarsa, Naura, Mbak Hanin, Al-Hanif, Zorif, nah, ada Mas Satya, Mbak Ara, ya luar biasa. Nah, ada pertanyaan di sini. Pak, ini kok ditulis terus di awal, Pak. Padahal yang dikerjakan kan yang di belakang. Kenapa yang ini tetap di depan posisinya 15-nya? Ya, karena dia meskipun dia ini di terakhir kan
antriannya kan tetap ini ya. Karena darurat saja dia dilompati oleh yang darurat. Tapi antriannya tetap di depan. Ya. Dia nomor antriannya tetap di depan. Maka ditulisnya posisinya letaknya tetap di depan. Dan yang diselesaikan tadi, letaknya juga tidak boleh berpindah-pindah. Misalnya ini 36 dibagi negatif 2 pindah jadi ngarep. Karena nanti akan berpengaruh ketika nilainya ada negatifnya. Ya. Bertemu dengan negatif kan nanti jadi positif ya. Kemarin sudah saya dikalikan dengan belakangnya, nanti nilainya sudah bisa berubah lagi. Sehingga letak ini harus selalu urut. Misalnya 15 di depan terus. Kemudian ditambah dengan misalnya di sini diselesaikan terlebih dahulu ya letaknya tidak boleh berpindah-pindah ya. Kecuali nanti kalau kalian sudah mahir ya, sudah master. Bukan chef master, tapi master matematika ya, boleh. Nanti mengotak-atik bilangan itu boleh. Tapi nanti kalau sudah mahir, sudah tahu hukum-hukumnya ya. Ada hukumnya juga Pak, ada. Sudah ada aturannya ya di sini. Luar biasa. Banyak sekali yang sudah resen. Artinya insya Allah sudah paham anak-anak semua ya. Kalau ini tadi menggunakan kamar bilangan juga boleh ya. 15 positif ditambah negatif 18. Ini menjadi penjumlahan ya, ditambah 28. Sehingga 15, 28 dari kamar positif, negatif 18 dari kamar negatif. Ya. Insya Allah anak-anak sudah paham. Kemudian lanjut nomor 4. Ya. Ini sudah disalin, kalau tidak disalin, belum disalin ya di screenshot dulu boleh. Atau insya Allah sebenarnya sudah dikerjakan anak-anak ya. Sudah banyak yang mengirimkan ke Pak Jen tadi. Ini Pak hasilnya, Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian nomor 4, negatif 8 dikali 5 dikurangi negatif 2 ya dalam kurung ya ditambah 54 dibagi negatif 6 sama dengan, nah di sini kita baca dulu negatif 8 bilangan negatif ya dikali dalam kurung, dalam kurung, berarti nanti ini ada tanda-tanda didahulukan ya. Ini pemadam kebakaran ya, harus didahulukan. Kemudian di dalam kurungnya 5 dikurangi negatif 2 ya. Nanti ini diselesaikan dulu. Kemudian ditambah 54 dibagi negatif 6 ya. Jadi kita selesaikan dari tingkatan paling awal atau level 1 ya. Tingkat 1 ada dalam kurung, apapun yang di dalam kurung itu didahulukan. Maka yang lainnya kita tulis seperti sedia kala ya, negatif 8 dikali 5 dikurangi negatif 2 berapa? Ini kan dalam bentuk penjumlahan 5 ditambah 2 ya. Dalam kurungnya seperti ini ya. Berapa 5 tambah 2? Gampang ya ini ya. 7. 7 anak kelas 1 bisa nih Pak ya. Tambah 54 dibagi negatif 6 ya. Ingat Pak John sampaikan juga tentang tata cara penulisan bilangan negatif ketika berada di belakang operasi hitung ya. Dia dikurung ya. Diberikan tanda kurung untuk menandai bahwa ini bilangan negatif. Tapi kalau di paling depan tidak perlu ditanda kurung karena di depannya tidak ada operasi hitung ya. Jadi ini bilangan negatif sudah dimaknai sebagai bilangan negatif. Kalau di belakang tanda kurung misalnya ini dikurangi negatif 2 untuk membedakan tanda pengurangan dan tanda negatif itu dikurung ya. Seperti itu. Kalian harus cermat nanti. Insya Allah matematika juga akan membantu kita belajar untuk lebih cermat, lebih teliti. Ya. Nah, di sini ada perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Kita selesaikan dari level 2 yang paling depan atau paling kiri.
negatif 8 dikali 7. Sebelum dikalikan hasilnya dicari, kita lihat dulu negatif dikali positif. Hasilnya apa? Bilangan apa? Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Berarti tinggal tulis dulu negatifnya. 8 kali 7 berapa? 56. 56. Terus ditambah 54 dibagi negatif 6. Nah, sekarang ada penjumlahan, ada pembagian. Pembagian dulu, Pak, yang dikerjakan. Tapi yang di depan negatif 6 harus ditulis dulu, ya, baru ditambahkan. Nah, ini yang menghitung di mana, Pak? Kalau nanti misalnya butuh urat-uratan di kertas lain, ya, di kertas lain dihitung, baru nanti dimunculkan di hasil pekerjaan itu yang sudah selesai. Jadi jangan dihitung di sini juga, nanti kayak pecel. Wis ono sayurnya warna-warna, tambah bumbu, diudek-udek, ini kok enak, ya. Tapi kalau ini nanti malah salah, karena bisa jadi kurang teliti, ya. Sekarang ditambah 54 dibagi negatif 6. Lihat dulu tandanya, positif dibagi negatif. Hasilnya bilangan negatif. 54 dibagi 6. Dibagi 6, ya. 9. Masya Allah, seperti ini. Negatif tambah negatif, hasilnya bilangan negatif. Dosa tambah dosa. Atau kamarnya penghuninya 56 negatif, ketambahan lagi penghuninya 9. Jadi 60. Ya, negatif. 65. Ya, benar. Silakan, present. Nino, Masya Allah. Berarti ini apa ini, ya? Sabik, Jorib, Vano, ya, Mahbub. Nah, luar biasa, banyak sekali. Ya, hebat. Insya Allah, nanti kalau anak-anak sudah paham langkah-langkahnya, angkanya berapapun, insya Allah bisa. Tinggal berlatih dan menjaga ketelitian. Ya, karena Pak Jen kemarin kan sudah menyampaikan, ya, kalau terjatuh itu kadang bukan karena batu yang besar, tapi apa? Kerikil yang kecil yang membuat kita kepleset. Kelemahannya adalah kurang teliti di sini. Anak-anak harus teliti, terutama terkait dengan tanda-tanda positif negatifnya, ya. Gitu. Kurang lebih ini untuk pembahasan kita hari ini. Ada pertanyaan? Karena sepertinya anak-anak sudah mulai paham ini, ya. Ada 99,99%. Berapa itu, ya? Banyak sekali. Artinya sudah hampir semuanya anak-anak sudah menguasai. Ya, bisa tinggal diuji dalam UTS. Nah, ada satu bab, bukan satu bab, subbab, ya, yang belum tersampaikan, tapi waktunya sudah habis ini. Untuk pertemuan besok bisa minta lagi, ya, Bu Maya, ya. Untuk Zoom-nya sekali lagi, ya. Pekan depan. Karena yang soal cerita belum. Dan biasanya itu Selasa, BFO, ya. Itu saya jumpa guru yang nggak masuk. Oh ya, berarti nanti Di sekolah, mengisi kelas. Oh iya, PA ini Pak. ya nanti Pak John setting aja di rumah, enggak apa-apa nanti, ya, ke PPT. Ya, karena satu subbab belum tersampaikan, nanti enggak Pak John merasa dolim kepada anak-anak nanti yang belum diajarkan udah diujikan, Pak, ya. Ya, ini sudah disalin, ya. Ada pertanyaan terkait bilangan bulat yang mungkin masih belum paham atau belum jelas. Insya Allah konsep-konsepnya kita kuatkan, prosedurnya nanti kita kuasai, soal seperti apapun insya Allah bisa, ya. Yang Pak John sampaikan lagi untuk dikuatkan adalah yang sering lupa itu porogapit. Nah, itu ada yang nilainya 100, Masya Allah, luar biasa. Ya, banyak insya Allah, ya.
Nah, itu kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya, karena nanti kalian juga masih ada tugas yang lain. Kemudian ada kegiatan ibadah ya. Ada yang belum sholat duha, nanti silakan bisa sholat duha. Al-Masurat ya, silakan dibaca. Semoga jadi bagian dari amalan ibadah kita ya. Ada pertanyaan? Terkait materi? Tidak ada. Tidak ada, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan pemahaman yang baik, kemudian dimudahkan dalam menggunakannya ya, dalam mengamalkannya. Luar biasa. Ya, nilainya 100 luar biasa, Masya Allah. Ya, semoga Allah juga memberikan keberkahan pada nilai itu 100 juga, sesuai dengan nilai yang kalian dapatkan. Amin. Wah, waktunya masih banyak, tapi tidak apa-apa. Karena kalian juga kalau lama-lama juga nanti belajarnya malah suntuk ya. Silakan nanti pesan Pak John belajar tentang soal materi, ya, soal cerita ya. Nanti untuk pembelajaran Zoom-nya insya Allah nanti menyusul waktunya. Pak John settingkan untuk kegiatan Zoom lagi 1 kali ya. Insya Allah dari Pak John itu, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari Pak Jan cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Banyak kekurangan Pak Jan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Jono. sama-sama. Waalaikumsalam. Jangan lupa Assalamualaikum. sholat.